Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira telah menyampaikan pandangan yang cukup menarik dan juga penting agar orang Aceh menyadari sisi dari kebudayaan mereka yang barangkali perlu dikritisi, dicermati, kalau perlu diubah agar terbuka peluang untuk menjadi bangsa yang lebih besar, dan ini mempersempit kita sehingga peluang menjadi besar kecil. Tanggapan saya setuju Pak Kak, bahwa orang Aceh atau masyarakat Aceh itu dengan karakteristik seperti yang dipaparkan tadi itu memang seperti itu. Sebab kita adalah keturunan raja-raja. Jadi kita adalah raja masak. Masak raja itu kecil seperti seluruh itu. Maunya kan kita tidur aja. Tidur, makan, duit dikasih. Itulah raja-raja. Dan itu harus diubah. Tadi Pak Kaf telah menyampaikan beberapa aspek dari kebiasaan, ya. Mungkin itu bukan peradaban, kebiasaan orang-orang Aceh yang telah menyebab mereka, walaupun mungkin bukan ditertawakan, tapi dianggap kok seperti ini orang Aceh itu di luar. Walaupun kita juga tidak menafikan banyak juga orang-orang Aceh yang hebat, ya, yang telah memberikan kontribusi secara nasional, tapi sangat sedikit sekali dan tidak begitu dikenal. Mungkin orang seperti Pak almarhum Pak Adnan Ganto, ya, Pak Adnan Ganto itu kan seorang tokoh nasional juga yang banyak berkontribusi untuk Indonesia. Kenapa beliau begitu berkontribusi besar kepada Indonesia? Karena beliau sudah meninggalkan kebiasaan seperti orang Aceh, ya, kayak cerita tadi. Saya juga melihat ada pengalaman saya, sepertinya sudah sering sekali saya ceritakan, ya. Di Australia ada hal yang menurut saya agak aneh. Anak-anak orang Aceh itu dia nggak bisa bahasa Aceh, bisanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi anak-anak orang Jawa justru mereka yang bisa bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nggak tahu, dia nggak ada ngomong bahasa Indonesia. Saya pernah ngajar anak-anak ngaji di masjid kayak gitu kan. Anak-anak orang Jawa ngomong bahasa Jawa, bahasa Inggris. Jadi lucu waktu dia switch bahasa, ngomong, habis itu udah ngomong bahasa Inggris, kayak ini itu macam-macam. Orang Aceh bahasa Indonesia, bahasa Aceh nggak bisa. Ini kan aneh itu bagi saya, sebab bahasanya orang Aceh kan dari Peden Aceh habis. Tapi di situ justru hilang. Dia lebih nasionalis, mungkin bahasa lain, ya, lebih anak-anak Aceh itu lebih nasionalis, ya, di Australia ketimbang anak-anak orang Jawa. Orang Jawa itu ngomong bahasa Jawa, kalau bukan bahasa Jawa bahasa Inggris. Saya nggak bisa. Ini kenapa itu? Mungkin dia sudah lepas, ya, dia dari cengkraman keacehannya itu, sehingga dia tidak lagi merasa tertarik dengan Aceh. Jadi memang secara umum ini salah satu karakter, barangkali seperti kata Pak Alkaf, ada historisnya kenapa masyarakat Aceh itu mempunyai tradisi seperti itu. Ada latar belakang yang macam-macam. Saya kira
sejarah kolonialisme itu juga berpengaruh. Karena ketika Aceh dijajah, kita secara bertubi-tubi mengajarkan kepada anak-anak kita, misalnya orang tua kita ya, mengajarkan kepada anak-anak kita kebencian terhadap penjajahan sedemikian rupa sehingga tertanam dalam sekali bahwa yang asing itu adalah tidak baik, jahat, kafir. Sehingga itu juga mempunyai dampak yang besar terhadap pandangan dunia orang Aceh itu terhadap luar. Jadi seperti dalam kajian orientalisme, oksidentalisme kan, mereka mengatakan kenapa ada we and them, ada kita, ada mereka, itu memang diciptakan untuk memperkuat eksistensi kita. Jadi kalau tidak ada mereka, kita ini menjadi lemah. Jadi teori itu barangkali bisa menjelaskan kenapa orang kita di zaman penjajahan itu begitu menanamkan keacehan yang pada waktu itu terikat secara berkelindan dengan keislaman, sehingga asing Belanda itu jahat dan kita tidak boleh mengikuti mereka. Ini memang akan berujung pada ketertutupan. Kan ada cerita dulu sampai sekarang ya orang Aceh nyona awak kulit putih kape maka tu kape nyan musuh ne pada ingin bola awak Aceh kan awak Persiraja dengan Bandung. Jadi awak Bandung nyan sewa awak pokoknya awak beli gitu kan. Asal bola baki bolehnya nyan musuh ne ke. Nah, jadi Habis. Oh silakan. Silakan. Jadi mungkin itu salah satu sebab ya kalau kita mau mencari sebab. Dan saatnya sekarang saya kira orang Aceh itu perlu membuka wawasannya terhadap dunia luar. Jadi kita tidak akan bisa maju dan ya memang tidak bisa. Kita hidup dalam sebuah dunia yang cukup luas, cukup kaya. Lalu imajinasi kita terbatas pada diri kita sendiri. Ini tidak mungkin kita akan maju. Saya kira pengalaman cukup banyak orang, tokoh-tokoh yang hebat, peradaban yang maju. Mereka menjadi hebat dan maju ketika membuka diri ke dunia luar dan ketika mereka bersentuhan. Islam pun, artinya peradaban Islam dalam sejarah itu maju dan berkembang setelah terjadi persentuhan dengan peradaban Persia, peradaban Spanyol. Pokoknya harus bersentuhan dengan dunia luar dan supaya kita tahu di mana posisi kita dalam percaturan dunia yang lebih luas. Ini menurut saya tidak boleh tidak. Pengungkungan peradaban itu sangat berbahaya dalam upaya memajukan masyarakat Aceh ini. Tadi konteksnya adaptasi ya, adaptasi. Dalam teori saya kira sudah berulang kali ya dalam teori evolusi Darwin bilang kan, it is not the strongest nor the smartest that will survive. Bukan karena Anda cerdas, bukan karena Anda kuat, Anda akan bisa bertahan hidup. No. Tapi apa yang membuat Anda bisa bertahan hidup? Karena Anda bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi dalam teori evolusi, makhluk hidup itu bisa survive bukan karena sangat cerdas, bukan karena sangat kuat, bukan strength, bukan smartness ya, tapi kemampuan untuk beradaptasi. Saya kira ini yang sangat sulit bagi orang Aceh dalam cerita Pak Lekap tadi. Dan saya setuju, kita sangat susah untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Orang lain nyoba jawab kamu, ikut kamu lah. Banyak bro.
Jadi ada semacam arogansi mungkin ya, arogansi budaya atau kesombongan bahwa kita lah yang terbaik. Tapi dalam sejarah itu memang harus ditanamkan. Kalau enggak, kita enggak akan menang melawan Belanda. Tapi sekarang bukan saatnya untuk menanamkan itu. Sekarang adalah saatnya untuk membuka mata kita kepada dunia bahwa kita bisa survive, bisa menjadi lebih baik dengan belajar pada orang lain. Itu Fulbright ya. Kenapa Fulbright itu sampai membuat yayasan Fulbright? Karena ketika dia pertama sekali terbuka matanya ketika pergi ke Inggris dan melihat peradaban yang berbeda. Jadi orang Aceh itu kalau tidak banyak dikirim ke luar negeri dan merasakan persentuhan dengan dunia luar, maka akan sulit muncul tokoh-tokoh atau orang-orang yang akan berusaha mengubah masyarakat Aceh itu menjadi masyarakat yang terbuka. Jadi yang selalu adalah mengandalkan diri sendiri. Dan ini tidak mungkin terus-menerus dipertahankan. Kalau si buku apa yang selalu dibaca Pak Masra itu Harari ya, Harari bilang masyarakat modern itu maju dengan sains. Kenapa? Bukan karena mereka merasa hebat, tapi justru ketika mereka ignorant. Dia bilang apa? Ignorance yang menyebabkan masyarakat modern itu maju, yang menyebabkan sains itu maju. Fondasinya adalah ignorance. Mereka menyadari bahwa kita tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu kita belajar. Orang Aceh ya. Tanya yang paling kita yang tahu segalanya, orang lain tidak tahu. Ini yang harus diubah. Kalau kata Pak Gunawan Muhammad, kita akan menjadi bangsa yang hebat kalau kita tidak menganggap diri kita pahlawan, tapi justru sebagai orang-orang yang berdosa. Di Aceh mandum pahlawan, mandum panglima. Ini tidak akan mungkin menjadi masyarakat yang hebat dalam filosofi Pak Muhammad. Tapi bangsa yang hebat itu yang akan maju itu adalah bangsa yang menganggap diri mereka orang-orang yang bersalah, dan karena itu mereka terus melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi kalau kita sudah hebat gitu, lumpuh karena matanya karena mungkin ruh awak luar ya pegang ya komentar tanya hanya mungkin tegak. Jadi itu tidak mungkin. Jadi karena itu menurut saya Aceh memang perlu disadarkan oleh jangan terlalu berpegang pada imajinasi. Mungkin kalau berpegang pada agama sulit kita bilang ya, orang Aceh terlalu agama segala-galanya, tapi agama belum tentu juga terjemahan atau tafsiran yang benar yang mereka pegang, sehingga hanya pegang baik, jangan berpegang pada agama itu tidak mungkin kita bilang aja. Tapi ketika kita bilang agama juga cukup banyak versinya. Sebagian kelompok agama bisa melempar batu kepada orang lain sama Allah Akbar. Jadi itu agak susah ya. Hanya di Aceh ya, sering cara ceritakan, hanya di Aceh ada khatib setelah turun dari mimbar kena di Aceh ada cerita itu. Atau habis ceramah dengan versi yang berbeda, besok mimbarnya udah di tengah sawah.
Itu di Aceh yang ada kejadian seperti itu. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang kata orang menarik, fenomena menarik di Aceh, tapi sebenarnya bagi kita orang Aceh sendiri em, apa kita sebutkan hal-hal yang menertawakan sebenarnya bagi orang Aceh. Tapi orang Aceh cukup kuat mempertahankan atau membela hal-hal seperti itu. Jadi kalau tanggapan saya sebenarnya orang Aceh, kita sebagai orang Aceh memang harus mengakui banyak sekali kelemahan-kelemahan dan potensi-potensi kita yang tidak mau kita buka, dan ini menyebabkan kita sulit sekali melangkah ke depan jadi lebih maju dan lebih hidup sejahtera. Artinya begini, bahwa di Aceh kita mempunyai resource yang sangat luar biasa, itu belum sepadan dengan kemajuan yang kita alami, tidak sepadan. Mungkin ini bukan problem Aceh saja. Ini problem bangsa Indonesia, problem masyarakat Nusantara. Resource kita sangat banyak, tapi kita mengalami ketertinggalan sangat jauh. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar, karena kita tidak mau melihat keluar dan menganggap kita paling ya sudah sangat sempurna sekali. Saya kira demikian Pak Biswari. Memang sebuah kebiasaan suatu masyarakat ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi cobalah kita pertimbangkan mana lebih besar kelebihan daripada kekurangannya. Ada kelebihan menjadi orang terus terang bagus, tapi terus terang menyebabkan orang tertawa. Dan ketika orang tertawa kita mengira ayo adanya ike katanya. Padahal beda kan orang tertawa dengan menertawakan. Menertawakan kita. Li mengkawin game. Jadi memang ini menarik Bung Alkaf menyampaikan beberapa hal yang patut membuka wawasan kita melihat eksistensi masyarakat Aceh ini dengan segala kelebihan dan kekurangan. Saya kira dunia ini fair lah ya. Kalau misalnya orang Aceh merasa ada yang perlu dikoreksi terhadap dirinya, kita sebagai orang Aceh mungkin melihat perlu ada upaya-upaya untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan budaya. Saya kira wajar saja. Nah, itu harus terjadi. Dan di sisi lain, bukan tidak ada pandangan masyarakat luar Aceh yang memang sangat apresiatif ya, terhadap kita. Ada cerita seorang orang Bugis di kampung saya di daerah Blangkaring. Jadi orang GAM ini sedang melakukan pemeriksaan. Kawan-kawannya bilang, ya, Bapak jangan pergi. Ini orang GAM sedang sedang sweeping. Dia begitu sama Anda. Karena dia cukup pede, cukup yakin ketika dia bilang dirinya orang Bugis, pasti Tidak orang akan diganggu. ganggu. Dan betul. Eh, Bapak siapa di mana? Kadang saya orang Bugis. Oh, awak ada yang ngomong yang mana? Jadi dengan Bugis itu, Apa orang Jawa ya? dengan Bugis itu dia bisa lepas. Jadi orang orang Aceh punya pandangan tersendiri terhadap orang lain secara spesifik. Orang lain punya pandangan tersendiri terhadap orang Aceh dalam aspek-aspek tertentu. Adalah bentuk keadilan dunia. Saya kira keadilan dunia bahwa jadi
kita perlu melakukan self criticism. Self kritik itu perlu, dan em, merefleksikan sejarah itu perlu. Memang banyak sekali yang perlu kita koreksi, dan kita juga tidak perlu kehilangan rasa bangga terhadap keacehan, bahwa kita punya momentum momentum tersendiri dalam sejarah yang menyebabkan kita bangga. Tapi kadang-kadang bangga bercampur seperti tadi ya. Bangga tokoh Jepang, tapi kok ikem gitu, ikem gitu. Ya memang seperti itulah. Mudah-mudahan ya ke depan aspek-aspek yang berkualitas dari kehidupan masyarakat Aceh ini bisa lebih baik ya. Sedangkan hal-hal yang mungkin ditertawakan ini bisa kita kurangi secara pelan-pelan. Tapi dengan kondisi dunia yang semakin terbuka, saya kira masyarakat Aceh akan mampu memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh orang Aceh, dan marilah kita semua sebagai orang Aceh melihat potensi-potensi itu sebagai potensi untuk kita kembangkan. Tapi hal-hal yang bisa merugikan kita sendiri itu kita eh, eliminir sebisa mungkin. Dan itu akan terjadi ketika masyarakat Aceh ini mampu melihat, ya seperti tadi ya, melihat dunia itu secara positif, bahwa kita bisa belajar dari orang lain. Jangan hanya menengok masa lalu. Jamun Nur Aceh mengajar gede. Oh Malaysia, Malaysia. kan? Tapi tidak pegah jino orang tanya banyak belajar gede Malaysia kan. Kadehing gitu. Orang Aceh kan kira-kira seperti itu. Kita harus harus menyadari bahwa banyak memang fenomena masa lalu yang membanggakan, tapi jangan yang bangga-bangga saja kita lihat, tapi banyak juga eh, yang di masa lalu kita mungkin merasa bangga, tapi di zaman sekarang tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Itu yang harus kita angkat dan kita sadari untuk kita lakukan perbaikan. Eh, Belajar. Kalau orang sufi kan, mana tokoh sufi kita ya? Anas mir'atun nas. Orang lain itu adalah cermin kita. Saya kira dengan melihat Asia Tenggara saja banyak sekali hal yang kita perlu refleksikan terhadap masa lalu atau sejarah kita. Dan itu penting. Jadi belajar sejarah atau mengingat sejarah tidak hanya sekedar untuk kebanggaan, tapi untuk melakukan koreksi, eh, perbaikan. Harus ke arah seperti itu. Mungkin demikian. Terima kasih.